kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21, entah berkas yang keluar, itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik, karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu, entah buzzer, entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa, padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes, sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini samanya saja melawan hukum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua efek yang saya baca. Pertama efek hukum, yang kedua berdampak efek politik. Efek hukum tentu penegakan hukum terhadap kasus laporan 40 ormas Islam terhadap Ade Armando dan kawan-kawan, Grace dan juga Abu Janda, tentu akan berujung pada status hukum. Dan kita memang mendorong agar Polri dalam hal ini profesional untuk menindaklanjuti laporan. Jangan sampai ada kesan Polri buang badan, misalnya melemparkan kasus ini ke Polda. Harus Bareskrim karena laporan itu di Bareskrim, dan harus dilakukan penyidikan secara equal. Jangan dibeda-bedakan, karena apa, hari ini institusi Polri kan sedang dalam sorotan. Jangan sampai karena Grace, Ade Armando ini dekat dengan kubu Joko Widodo, lalu ada pembedaan perlakuan sehingga hukum tidak bisa ditegakkan. Yang kedua dampak politik. Dampak politik sebenarnya tidak menunggu status hukum, hari ini sudah terasa. Di antaranya memang hari ini PSI berusaha melokalisir kasus ini seolah-olah menjadi kasus personal, sehingga di antaranya manuver yang ditempuh oleh PSI, Ade Armando mengundurkan diri dari PSI, dan kemudian Grace Natali juga tidak dibela melalui bantuan hukum resmi dari DPP PSI, sehingga seolah-olah pesan kepada publik bahwa kasus ini kasus personal, tidak ada kaitannya dengan PSI, dan mereka berharap tidak berdampak kepada PSI juga terah Jokowi. Akan tetapi publik sudah kadung paham bahwa kasus ini tidak lepas dari perseteruan ya publik terkait kasus jasa palsu, karena sebelumnya Pak JK yang kemudian diserang oleh kubu buzzer-buzzer dari Joko Widodo dianggap membiayai ya perjuangan membongkar kasus ini 5 miliar dan seterusnya. Dan kemudian Pak JK sebenarnya sebagai tokoh bangsa memberikan saran, rekomendasi agar saudara Joko Widodo bisa menunjukkan ijazahnya kepada publik. Namun sayang justru saran itu dipahami sebagai tuduhan. Karena apa? Karena Pak JK diminta juga untuk mengikuti adegium yang sebelumnya disampaikan oleh Jokowi, yakni siapa yang menuduh maka dia yang membuktikan. Dan lagi-lagi Joko Widodo meminta agar hal itu nanti diserahkan ke pengadilan. Padahal kita sudah tahu banyak pengadilan tidak pernah bisa ya kemudian menjadi sarana bagi Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah tersebut. Terakhir kan di Surakarta. Nah, dampak politik lanjutannya saya pikir ini akan berdampak bagi PSI dan terah Jokowi dalam dua hal. Pertama, dampak elektabilitas dari PSI. Karena isu ini sangat sensitif ya, karena terkait agama, dan bahkan ini lebih sensitif daripada kasus Ahok. Karena yang merasa dipecah belah itu bukan hanya agama Islam, yang diadu domba bukan hanya sesama umat Islam, tetapi umat beragama yang dianggap pada peristiwa 24 dan 25 tahun yang lalu yang ditangani, didamaikan oleh Pak JK, itu ya dianggap Pak JK-nya justru hari ini menarasikan pecah belah terhadap umat beragama, padahal yang dilakukan tidak begitu. Yang kedua, dampak pada jabatan existing. Jadi tidak perlu menunggu 2029. Saya meyakini ini juga akan berdampak pada kekuasaan existing hari ini. Dan bahkan kalau eskalasinya ini bisa meluas, ya kekuasaan itu tidak menunggu berganti sesuai periodisasi pergantian kekuasaan. Di antara misalkan 2029 ya, bisa saja terjadi eskalasi dan itu memaksa dua hal. Dia bisa mengundurkan diri dari posisinya atau dipaksa oleh kekuasaan rakyat untuk mundur karena tiadanya legitimasi. Karena hari ini yang sulit diperoleh oleh kubu PSI adalah legitimasi publik. Kalau legitimasi kekuasaan, begitu banyak kasus-kasus yang Abu Janda, ya Ade Armando, Grace Natali sudah lama kan melakukan hal yang berulang dan seperti template ya, seperti sesuatu di copy paste, tetapi tidak ada tindakan hukum. Tapi ketika legitimasi publik itu kemudian mereka kehilangan dan akhirnya justru publik menginginkan ini menjadi sarana evaluasi bagi kekuasaan yang hari ini diperoleh oleh terah Joko Widodo, maka ya bisa jadi tidak ada terah lanjutan dan posisi Joko Widodo bukan lagi sebagai raja yang bisa menurunkan tahtanya kepada putranya. Berarti rezim itu akan berakhir hanya pada periode Joko Widodo dan tidak ada terah lanjutan untuk kekuasaan setelah eranya Joko Widodo. Bahkan saya meyakini
Ini adalah bagian dari upaya bukan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi melindungi kekuasaan Jokowi yang korup itu dari dampak penegakan hukum. Ya kalau hari ini kita tahu ya, kasus Nadiem juga sebut Jokowi, banyak kasus juga menyebut Jokowi. Sepanjang ya perlindungan hukum dari kekuasaan itu diberikan kepada Jokowi, maka dia masih akan selamat. Tetapi lama-kelamaan kan insentif kekuasaan untuk terus melindungi kubu Jokowi ini kan lama-lama kehabisan. Dan legitimasi publik untuk terus mendukung kekuasaan melindungi kan terus dipertanyakan. Bagaimana Pak Amin Rais, tokoh reformis kita, sudah mulai mempersoalkan Pak Prabowo agar melepaskan diri dari lendotannya Teddy Indrawijaya. Dan hari ini saya juga tadi tegaskan, justru tidak sekedar melepaskan diri dari lendotannya Teddy Indrawijaya, lebih jauh Prabowo Subianto sebagai presiden harus melepaskan diri dari lendotannya kubu Joko Widodo, begitu. Ya, yang jelas itu kewenangan Polda. Apa yang mau dia umumkan terkait perkembangan penanganan penyidikan yang hari ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi sayangnya justru informasi yang berkaitan dengan kasus itu dikeluarkan oleh pihak-pihak lain yang kami protes jelas. Karena tidak ada kewenangan orang-orang itu menyatakan berkas apa, dokumen apa. Karena itu semuanya kewenangan dari polisi. Maka kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21, entah berkas yang keluar, itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik, karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu, entah buzzer, entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21, sudah ada berkas, sudah ada jaksa, padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes, sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini samanya saja melawan hukum. Harusnya segala informasi terkait penyelidikan dan penyidikan, karena itu kewenangannya ada pada Polda, harus keluar dari otoritas Polda, dan itu bukan jadi dari penyidik, harus melalui Humas Polda Metro Jaya. Kita kan tahu hari ini informasinya berseliweran. Maka sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan perkembangan penyidikan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, maka Polda harus tertibkan dari mana ada informasi yang beredar sejumlah peningkatan atau status dari kasus ini bisa diakses ke publik bahkan secara terbuka. Nggak mungkin kalau itu tidak ada akses yang diizinkan oleh penyidik atau jaksa. Dan kalau sampai diizinkan berarti penyidik jaksa keliru, dan itu berarti memang proses penyidikan ini lagi-lagi kami tegaskan tidak mengikuti KUHAP, tidak mengikuti KUHP, tetapi mengikuti arahan dan atensi Solo, dalam hal ini Joko Widodo. Oh, saya tidak bisa bicara atas nama Troya, nanti tanya Bang Refli Harun. Saya bicara atas nama Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadilah, juga Rustam Effendi. Sampai hari ini informasi itu belum sampai ke kami. Harusnya SP2HP ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan itu diberikan kepada siapa? Kepada kami, kuasa hukum, penasihat hukum, kepada pihak-pihak yang hari ini menjadi tersangka, bukan diumbar ke publik kemudian ada orang bisa podcast, oh statusnya begini. Itu penegakan hukum atau menakut-nakuti publik. Ini yang sejak awal kan kami persoalkan, tetapi selalu berulang. Mereka punya target seolah-olah dengan begitu orang-orang ini terancam, lalu mengadopsi cara Rismon, cara Egy Sujana, cara Damai Harelubis segera sowan ke Solo, sujud kepada Jokowi, minta SP3. Ini cara-cara yang keliru yang sebenarnya tidak mendidik di tengah-tengah isu penegakan hukum di negara kita, begitu. Cukup ya? Oke, makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.